Selamat pagi bagi anak ibu sekalian yang ada di rumahnya masing-masing. Salam SFD, semangat fraternitas Dina. Hari ini kita akan membahas materi yang baru dan hari ini kita bahas khususnya di Eropa. Kita ketahui bahwa Eropa adalah negara yang besar dan memiliki pengaruh penting bagi negara lainnya. Tapi tahukah kamu bahwa Eropa sekalipun pernah mengalami yang namanya masa keterpurukan di mana ekonomi, sosial, politik, dan budaya tidak dapat bekerja dan dilaksanakan dengan semestinya karena adanya aturan dari gerejawi yang disebut sebagai abad kegelapan. Nah, seperti apa nanti abad kegelapan dan Renaissance di Eropa? Berikut ini video pembelajaran kita. Hari ini kita bahas materi di bab yang baru, yaitu bab 3 mengenai Renaissance, Merkantilisme, Reformasi Gereja, Aufklärung, dan Revolusi Industri. Hari ini kita bahas 2 submateri, yaitu Abad Pertengahan dan Renaissance. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, selama dan setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dengan penuh sukacita dan rasa persaudaraan yang tinggi, siswa memahami tentang kondisi abad pertengahan dan merkantilisme yang terjadi di Eropa pada masa itu, dan mengambil hal yang baik dari peristiwa sejarah tersebut. Abad pertengahan dimulai ketika jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 Masehi, sering disebut sebagai abad kegelapan. Disebut sebagai abad kegelapan karena memiliki 2 alasan. Yang pertama, dunia pada masa itu tidak mengalami perkembangan, baik dalam bidang kebudayaan, ekonomi maupun ilmu pengetahuan. Alasan kedua, jatuhnya kredibilitas gereja atau kepercayaan masyarakat terhadap gereja pada masa itu karena sikap, tindakan, dan kebijakan yang menyimpang dari ajaran kitab suci. 2 hal inilah yang menandai dimulainya abad pertengahan atau abad kegelapan. Pada zaman itu, feodalisme sangat berkembang di bidang ekonomi yang ditandai dengan munculnya sistem manor. Adapun arti sistem manor adalah kelompok bangsawan yang memiliki hak untuk menguasai tanah. Ciri-ciri dari sistem manor: pertama, tuan tanah atau Lord of the Manor dapat memiliki tanah rakyat. Kedua, tuan tanah dapat hasil panen, petani hanya dapat perlindungan keamanan. Artinya, petani atau juga budak bekerja di lahan yang disediakan oleh tuan tanah, kemudian hasilnya seluruhnya untuk tuan tanah. Sedangkan petani ataupun budak hanya mendapat perlindungan keamanan. Mereka bebas dan mereka aman dari segala tindakan kejam yang dilakukan oleh penguasa setempat pada masa itu, karena mereka adalah budak dari tuan tanah. Ciri yang ketiga, di dalam desa terdapat pengadilan administrasi untuk mengatur perekonomian dan pembayaran pajak. Jadi ini dia kondisi dari sistem manor pada masa itu. Terlihat di gambar sebelah kiri pojok atas, itu ada para petani yang sedang bekerja. Sedangkan gambar di pojok bawah kanan itu adalah Kastil Bodiam di Inggris. Dibangun pada abad ke-14, kastil ini dilengkapi benteng, merupakan simbol dari feodalisme atau sistem manor pada abad pertengahan. Ciri yang keempat, tuan tanah menjadi penanggung jawab terjaminnya stabilitas dan ketertiban. Dan tuan tanah nantinya tinggal di kastil yang dilengkapi benteng.
Di pada masa itu, kehidupan para bangsawan sangat mewah dan berbeda jauh dari kehidupan rakyat biasa ataupun yang dijadikan budak oleh para bangsawan masa itu. Kondisi sosial ekonomi Inggris selama penerapan sistem manor, yang pertama, nasib rakyat tergantung kepada tuan tanah. Kedua, sebahagian besar penduduk desa adalah buruh tani dengan upah, mendapat tempat tinggal dan perlindungan. Yang ketiga, petani tidak pernah keluar desa. Kemudian, sandang, pangan papan, petani dibuat oleh manor, dikenal dengan istilah ekonomi subsisten. Dan tidak ada hubungan dagang dengan dunia luar. Artinya, kondisi rakyat atau petani pada masa sistem manor di Inggris itu benar-benar tertutup rapat. Mereka tidak tahu bagaimana perkembangan dunia luar karena segala sesuatunya sudah diaturkan oleh sistem manor. Jadi mereka hidup dan sangat bergantung kepada majikannya, baik dari segi tempat tinggal, makanan, kemudian juga pakaian yang mereka pakai, itu semuanya disediakan oleh manor atau majikan mereka. Berikutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu Renaissance. Renaissance berasal dari bahasa Prancis. Renaissance sendiri artinya adalah kelahiran kembali. Renaissance adalah sebuah periode dalam sejarah Eropa yang ditandai dengan adanya gerakan melahirkan atau menghidupkan kembali peradaban barat yang mati suri, yaitu kebudayaan Yunani kuno dan Romawi kuno. Jadi ini dia gambar dari para bangsawan yang hidup di masa Renaissance. Nanti dari Renaissance itu muncullah kaum humanis, di mana kaum humanis adalah orang-orang yang menjalankan paham humanisme. Apa itu humanisme? Humanisme adalah paham yang menjunjung tinggi martabat manusia, serta kemampuan rasio untuk mengubah kehidupan. Renaissance dan humanisme dimulai sejak sekitar 1500-an Masehi. Florence adalah kota kelahiran Renaissance. Florence juga disebut sebagai kota pelopor Renaissance karena merupakan kota dagang terbesar dan terkaya pada abad 13 Masehi. Florence merupakan kota yang paling maju dan menjadi pusat keuangan terkemuka di Italia. Penyebaran gerakan Renaissance dilakukan melalui kegiatan perdagangan. Kota Florence terkenal dengan mutu industri woolnya yang tinggi. Selain itu, kota Florence memiliki wilayah yang subur, letaknya strategis, dan pusat pertemuan berbagai kota. Ini dia gambar dari kota Florence. Nah, ini gambar Katedral Santa Maria del Fiore yang mulai dibangun pada tahun 1296. Dan gereja ini merupakan salah satu bangunan Renaissance dan simbol dari kota Florence. Faktor-faktor lahirnya gerakan Renaissance. Pertama, nanti karena munculnya banyak kelas menengah atau kelas yang termasuk bukan kategori bangsawan tapi juga bukan kategori rakyat biasa. Artinya dia ada di tengah-tengah antara bangsawan dan juga rakyat biasa. Kemudian adanya dukungan penguasa dan bangsawan yang progresif. Kenyataan pahit abad pertengahan di mana pada abad ke-8 ekonomi, politik, sosial itu mati suri karena tidak adanya perubahan atau pembaharuan yang dilakukan oleh para pejabat setempat. Sehingga hal ini juga yang membuat akhirnya lahirlah gerakan Renaissance atau gerakan menghidupkan kembali. Nanti dibantu dengan faktor yang kedua, yaitu adanya dukungan penguasa dan bangsawan yang setuju diadakannya gerakan Renaissance.
Kemudian yang keempat, karena jatuhnya Konstantinopel, karena kota Konstantinopel merupakan kota perdagangan yang pada saat itu menjadi pusat hubungan kerjasama antar pulau dan antar negara. Kemudian adanya penemuan mesin cetak uang, itu juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan lahirnya gerakan Renaissance. Ini dia beberapa tokoh dari pendukung gerakan Renaissance. Ada Paus Leo X, Cosimo de Medici, Leonardo da Vinci, dan Desiderius Erasmus. Ini merupakan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam gerakan Renaissance. Dampak Renaissance dalam berbagai bidang. Nanti ada sosial budaya, yaitu lahirnya sekularisme atau paham yang mendorong dihapusnya agama dari ruang publik. Yang kedua, ekonomi politik, di mana dalam hal ini peran pemerintah lebih diutamakan daripada peran agama. Pada masa itu negara di bawah kekuasaan gereja. Jadi dengan adanya dampak Renaissance ini baik dalam sosial budaya dan ekonomi politik, mulailah terlaksananya kehidupan rakyat yang boleh ikut serta dalam berbagai bidang, baik dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi, di mana akhirnya rakyat terbebas dari adanya abad ke-8. Demikianlah tadi video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan kamu sekalian dan menambah pengetahuanmu. Jangan lupa tetap kerjakan tugasnya dan catatkan materi keberapa pertemuan dan namamu dengan lengkap. Pastikan kamu mengerjakan soalnya dengan baik dan jaga kesehatan, jaga jarak supaya minggu depan pun kita masih dapat mengikuti pembelajaran seperti biasa. Akhir kata ucapkan salam jas merah. Jangan sesekali melupakan sejarah. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.